Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sharing ilmu bersama untuk semua. Saya Farnisa Sipaulusna. Dan saya Laila Chani Wulan Purnama, selaku moderator yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Begitu juga dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Saudari Fidela Rahma, Nur Fauzia Az-Zahro, dan Yunisa Dinda Aulia Sanas. Sebelumnya aku mau tanya nih, gimana nih kabarnya buat para narasumber kita? Apakah semua dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, alhamdulillah udah pada sehat nih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah bersedia untuk bergabung dan menyempatkan waktunya pada podcast kali ini. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk kita bahas bersama, yaitu terkait dengan feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Sebelum memasuki materi, kita akan sedikit mengulik mengenai apa sih sebenarnya feminisme itu. Jadi, menurut William Outward, feminisme didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Istilah ini mengasumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam dominasi pria atau patriarki, ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin. Nah, tadi kan udah dijelasin menurut William Outward. Nah, sedangkan menurut Nicholas Abercrombie, itu berpendapat bahwa feminisme adalah paham yang membela kesetaraan peluang bagi laki-laki dan perempuan. Perempuan diperlemah secara sistematis dalam masyarakat modern. Feminisme merupakan gerakan sosial yang secara bertahap telah memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat barat. Nah, berdasarkan penjelasan singkat yang telah kami sampaikan tadi, pertama nih saya akan bertanya kepada salah satu narasumber kita kali ini, yaitu Saudari Fidela. Bagaimana Saudari Fidela, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Nah, baik. Mendengar istilah feminisme, menurut Saudari sendiri, seperti apa sih hal yang terbesit di benak Saudari sendiri ketika mendengar istilah feminisme? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa dan bagaimana feminisme itu? Oke, baik. Jadi, apa sih feminisme itu? Apakah feminisme itu perempuan yang mempercantik wajahnya? Bukan. Atau feminisme itu perempuan yang apa-apa bisa sendiri? Tentu juga bukan. Jadi, menurut saya, feminisme bisa disimbolkan dengan satu kata, yaitu equality. Secara umum, perempuan itu kan ingin disamakan dengan pria dari beberapa hal, utamanya dalam soal kesempatan berkarir atau berpendidikan. Sehingga feminisme tidak bisa hanya sekedar menjadi topik pembicaraan, namun perlu juga sebuah tindakan bagi para perempuan. Nah, terkadang perempuan cenderung akan merendahkan diri ketika terjun di dunia yang didominasi oleh pria dan tidak mau menunjukkan kemampuannya. Nah, tantangannya itu ada pada diri sendiri. Kita tidak akan bisa mengubah orang lain kalau tidak mengubah persepsi terhadap diri sendiri. Menjadi perempuan harus tetap mampu memilih semangat dan menjadi keras untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan.
tidak ragu menunjukkan ambisi selama memiliki kemampuan. Nah, sehingga perempuan ini bisa mendapatkan posisi bukan karena keberuntungan dan belas kasihan, melainkan karena kerja kerasnya yang memberi efek bagi orang lain. Untuk itu, yang perempuan butuhkan sekarang adalah saling merangkul, bukan perempuan yang suka menganggap rendah dirinya sendiri, atau bahkan perempuan yang malah suka menjatuhkan perempuan lain. Begitu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Fidelam. Jadi, yang saya tangkap dari jawaban tadi, yaitu bahwa pada intinya perempuan memiliki keinginan untuk disamakan atau disetarakan dengan laki-laki dalam beberapa hal seperti pendidikan, karir, maupun pekerjaan, serta tidak lupa juga terutama dalam aspek kemanusiaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah tadi Saudari Fidela memaparkan tentang pendapatnya tentang feminisme, nah bagaimana jika pandangan Islam terhadap feminisme ini, Saudara Fidela? Baik, jadi feminisme itu kan adalah sebuah kata yang sebenarnya tidak mempunyai arti pasti yang dapat diformulasikan sebagai sebuah definisi, karena setiap gerakan feminisme memiliki kepentingan masing-masing yang ingin diperjuangkan atau disuarakan. Namun, jika dilihat secara umum, feminisme sendiri menurut KBBI adalah gerakan wanita yang mampu menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan juga pria. Nah, bagaimana Islam sendiri memandang gerakan feminisme itu? Islam menilai gerakan yang menyuarakan persamaan hak antara kaum pria dan wanita tersebut sebagai sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan. Islam itu memang memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam beberapa aspek, terutama kemanusiaan. Kedudukan tersebut mencakup aspek pendidikan dan juga pekerjaan, di mana setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki hak yang sama dalam pendidikan dan pekerjaan. Tetapi harus tetap sesuai dengan kodratnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, qala, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Nah, dalam hadis tersebut sudah jelaskan, dia mengartikan bahwa kewajiban menuntut ilmu itu diperuntukkan bagi setiap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Di samping itu, tentu ada beberapa hal yang membuat Islam tidak memberikan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki. Sebagaimana pernyataan yang mungkin sebagian dari kita pernah mendengar bahwa keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Laki-laki dan perempuan itu diciptakan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian menjadikan hak antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sebagai contoh sederhananya, hak kebebasan dalam berpakaian. Laki-laki bebas bepergian memakai kaos lengan pendek dan tidak memakai penutup kepala, sedangkan perempuan tidak. Hal ini dikarenakan perbedaan ketentuan hukum aurat antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, di mana aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, sementara perempuan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Selain itu, pasti kita juga sering mendengar istilah bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Di sini, kesetaraan yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu adalah pemimpin khalifah perempuan dalam pemerintahan Islam. Apabila pemimpin yang bisa digulingkan atau bisa dimusyawarahkan untuk diturunkan, seperti pemimpin daerah, pemimpin organisasi, dan lain-lain, maka itu diperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Sebagai
Di mana dalilnya? Saya pernah mendengar kajian dari Ustadz Abdul Somad. Dia menceritakan bahwa dahulu Umar bin Khattab itu pernah mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin wilayah Isbah, polisi yang mengawasi kota Madinah, pengawas pasar bernama Ummu Syifa, yang sudah jelas itu pasti nama dari seorang perempuan. Jadi begitu dari saya. Wah, ternyata sangat menarik sekali ya pandangan Islam ini terhadap feminisme yang dapat disimpulkan dari yang sudah dijelaskan tadi bahwa pandangan Islam ternyata ada beberapa hak tertentu yang disuarakan oleh kaum feminisme yang sejalan dengan ajaran Islam seperti hak dalam aspek pendidikan dan aspek pekerjaan. Sementara itu, ada juga hak yang tidak dibenarkan dalam Islam, misalnya hak dalam aspek sosial budaya, seperti kebebasan dalam berpakaian yang jelas memiliki ketentuan yang berbeda. Sebelum menginjak materi berikutnya, berikut ini terdapat contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia. Nah, itu tadi adalah contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia. Nah, kira-kira kita akan bahas topik apa sih? Beralih dari topik feminisme yang sudah dijelaskan oleh para narasumber, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan topik mengenai disorientasi seksual atau LGBT. Wah, ini seperti materi yang sangat menarik untuk kita bahas karena masih menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan karena pada dasarnya fitrah manusia diciptakan oleh Sang Pencipta, ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita hidup di dunia untuk mencari pasangan sesuai dengan kodratnya. Tetapi banyak pula yang mencari pasangan tidak dengan lawan jenis, melainkan dengan sesama jenis. Penyimpangan seksual yang populer inilah disebut dengan LGBT. Penyimpangan seksual atau biasa disebut dengan disorientasi seksual merupakan aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya dan biasanya menggunakan objek seks yang tidak wajar. Beberapa kelompok masyarakat dengan disorientasi seksual yang kita dengar seperti gay, yaitu perilaku seks sesama laki-laki, dan lesbian, yaitu perilaku seks sesama perempuan. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh teman saya terkait disorientasi seksual atau penyimpangan seksual, yaitu salah satunya adalah kelompok LGBT. Selanjutnya, saya akan beralih kepada narasumber berikutnya, yaitu Saudari Azahro. Bagaimana Saudari Zahro? Apakah sudah siap? Insya Allah siap. Baik. Terkait dengan LGBT sendiri, bagaimana pandangan Islam mengenai fenomena LGBT yang mana saat ini kian marak di kalangan para remaja? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa pandangan Islam terkait dengan LGBT. Terima kasih. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah, Saudari Zahro. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, seperti di Indonesia sendiri bahkan atau bahkan di luar negeri. Nah,
Seperti yang dijelaskan hadis yang merupakan pedoman agama Islam itu sendiri, Islam ini sangat menentang dan mengharamkan LGBT. Hal ini disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 81 yang artinya, kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Nah, dalam ayat tersebut menyatakan bahwa LGBT ini merupakan perbuatan yang melampaui batas karena perbuatan tersebut bertentangan dengan fitrah manusia dan menghambat perkembangan manusia secara alamiah. Perbuatan tersebut dipandang lebih rendah daripada hewan karena hanya bertujuan untuk memenuhi nafsu birahi saja. Padahal kan manusia ini diciptakan memiliki akal pikiran. Akan tetapi karena adanya kasus-kasus seperti ini yang membuatlah mereka ini bisa lebih rendah daripada hewan karena sudah diciptakan berpasangan tapi mereka memilih yang masih sama, masih segender. Jadi itu sangat menyalahi kodrat mereka. Nah, perbuatan ini tuh banyak sudah terjadi dan sudah banyak ditentang, akan tetapi masih banyak juga yang berusaha untuk open-minded dan membiarkan mereka berkeliaran di luar sana. Selain itu juga, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Sa'id, yang artinya, janganlah pria sehelai pula wanita bersentuhan dengan wanita lain di bawah sehelai selimut atau kain. Dalam hadis tersebut tersirat larangan melakukan perbuatan LGBT. Selain itu juga ada hadis lain yang sabda Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa saja yang berbuat seperti perbuatan itu sebanyak 3 kali. Hal ini berarti menegaskan bahwa LGBT benar-benar dilarang oleh Islam. Hal ini membuktikan bahwa LGBT merupakan perbuatan keji yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Saudari Zahra yang sangat bagus sekali ya. Dan jadi dari jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa memang Islam melarang keras dan mengharamkan LGBT karena merupakan perbuatan yang keji dan tidak sesuai dengan fitrah manusia. Yang mana hal ini didasarkan pada beberapa firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81 seperti yang telah dijelaskan tadi. Dan juga ada beberapa hadis Rasulullah SAW terkait larangan dan juga hukuman bagi kaum yang terjerumus ke dalam LGBT. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Nah, aku ingin mengetahui nih lebih jauh lagi tentang LGBT. Menurut Saudari Azahro, itu tuh LGBT, apakah mungkin seseorang yang awalnya normal bisa terjerumus LGBT karena pergaulan, ataukah LGBT itu adalah suatu kelainan bawaan? Baik, apakah mungkin seorang yang awalnya normal bisa terjerumus LGBT karena pergaulan, ataukah LGBT itu adalah suatu kelainan bawaan? Nah, seseorang ini awalnya normal bisa terjerumus menjadi LGBT karena faktor lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa anak muda zaman sekarang adalah kehidupannya lebih banyak nongkrong, di mana nongkrong itu merupakan waktu-waktu mereka untuk bersenang-senang. Namun, tongkrongan ini juga ada yang membawa dampak buruk, ada juga yang membawa dampak positif. Seperti kalau kita tongkrongan pembahasannya baik juga akan tetap mendapatkan manfaat yang baik. Namun kalau yang dibahas itu buruk, ya pasti juga akan membawa keburukan. Nah, faktor lingkungan ini bisa memicu terjadinya LGBT. Misalnya karena adanya salah dalam pergaulan. Ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, mereka akan ada kecenderungan untuk gabung menjadi kaum LGBT dan akan ikut menjadi anggota LGBT dengan faktor dari pengaruh teman yang menghasut mereka untuk masuk. Nah, selain faktor-faktor dari lingkungan teman itu tadi juga
ada faktor-faktor lain seperti dalam kondisi medik ini, seseorang yang normalnya memiliki kromosom normal atau perempuan itu perempuan XX dan laki-laki XY dalam suatu masalah, misalnya ada kalanya terjadi kelainan pada kromosom tersebut sehingga ketimpangan antara kromosom XY atau XX tersebut tidak normal. Misalnya dalam pria yang harusnya XY, dia mengalami sindrom kromosom yang dia itu kromosom X-nya double. Jadi kromosomnya XXY. Sehingga pria yang memiliki kromosom XXY ini akan memiliki perilaku yang menyerupai perempuan atau lebih dominan. Dia pria secara fisik, tapi secara mentally dia bisa menjadi perempuan. Nah, hal ini juga bisa menjerumuskan hal tersebut untuk dia menjadi golongan dari kaum LGBT. Terima kasih. Wah, jadi dapat ditarik kesimpulan nih bahwa LGBT itu disebabkan oleh banyak faktor seperti yang telah dipaparkan oleh saudari Az-Zahra tadi, bahwa ternyata pengaruh teman, lingkungan sekitar, itu punya andil besar dalam mempengaruhi seseorang sehingga bisa terjerumus dalam LGBT. Selain itu, terdapat juga faktor kelainan genetik berpengaruh walaupun tidak secara langsung mempengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam LGBT. Nah, selanjutnya, itu tadi kan terkait dengan faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa terjerumus ke dalam LGBT, yang mana salah satunya adalah faktor pergaulan dengan teman atau lingkungan sekitar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini LGBT ini marak di kalangan para remaja, yang mana tentunya kita perlu melakukan hal-hal atau yang dapat menghindarkan kita kepada perilaku LGBT ini. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada narasumber selanjutnya, yaitu Saudari Yudisa Dinda, terkait bagaimana cara Saudari sendiri dalam menyikapi atau apa hal-hal yang perlu dilakukan agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran LGBT ini. Seperti itu. Oke, baik. Hal pertama yang saya lakukan di zaman yang seperti ini untuk menyikapi agar saya tidak terjerumus dalam LGBT itu adalah saya akan lebih mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala serta berdoa meminta kepada Allah untuk senantiasa dilindungi dan dimantapkan hati agar selalu berada di jalannya. Selain itu, saya harus sering men-charge iman saya dengan mengikuti kajian Islam agar hati saya dan pikiran saya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu dari saya. Baik. Jadi intinya di sini kita harus lebih mendalami ilmu agama sebagai pedoman dan harus berpegang teguh agar kita mempunyai prinsip bahwa perilaku LGBT itu merupakan perbuatan yang sangat salah dan menyimpang dan juga dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, lalu yang sudah kita ketahui bersama, di lingkungan sekitar kita, kita kan sering mengetahui fenomena LGBT ini. Nah, gimana saudari dari Yunisa Dinda yang akan dilakukan jika mengetahui bahwa salah satu teman saudari itu adalah seorang LGBT? Nah, ketika saya tahu kalau teman saya terjerumus dalam LGBT, yang pertama kali saya lakukan yaitu tentu saja mendoakannya agar dia mendapatkan hidayah agar segera kembali ke jalan yang benar. Sedangkan untuk tindakannya sendiri tergantung hubungan saya dengan dia. Jika dia adalah teman jauh yang tidak begitu akrab, saya akan meminta teman dekatnya untuk sebagai perantara untuk mengarahkan ke jalan yang benar dengan menasehati dan mengingatkan bahwa tindakan yang dilakukan itu menyalahi kodrat kemanusiaan.
Sementara itu, jika dia adalah teman dekat saya akan berbicara empat mata dengan dia agar merasa lebih nyaman dianya. Kemudian saya akan bertanya terlebih dahulu dan tidak langsung menjudge serta menyalahkan tindakannya, walaupun perbuatannya itu memang salah. Saya akan bertanya terlebih dahulu, apa yang menyebabkan dia bisa seperti itu? Apa yang membuat dia tertarik dan akhirnya terjerumus melakukan tindakan tersebut, sehingga kita tahu penyebabnya dan dapat memberikan solusi atau arahan kepadanya untuk kembali ke jalan yang benar. Sebagai seorang teman, tentunya harus senantiasa mendampingi dengan memberi dukungan bahwa dia pasti bisa keluar dari tindakan yang salah itu. Jadi, teman yang seperti itulah bukan untuk dijauhi, melainkan untuk dirangkul agar bisa kembali ke jalan yang benar. Itu saja dari saya. Wah, jawaban yang sangat menarik dan bagus sekali nih. Jadi pada intinya, dalam menyikapi teman yang sudah terlanjur masuk dalam lingkaran LGBT ini, kita dapat mendoakan agar mendapat hidayah dan kembali ke jalan yang benar dan tidak bosan menasehatinya. Seperti yang kita ketahui, kita kan sebagai seorang muslim nih, bahwa LGBT merupakan sebuah tindakan tidak terpuji dan salah. Namun bukan berarti kita melakukan tindakan di luar kemanusiaan kepada pelaku LGBT. Untuk itu, agar perilaku LGBT tidak menyebar luas di tengah masyarakat, seperti yang telah disampaikan juga oleh mantan Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin, setiap umat beragama dan pemuka agama berkewajiban untuk memberikan pendampingan, bimbingan, pembinaan kepada para LGBT secara empatik, agar mereka yang melakukan tindakan menyimpang tersebut karena satu dan lain hal itu tidak lagi melakukannya. Pendekatan empatik ini diperlukan dan kita harus menghindarkan dari perilaku menghina, merendahkan, menista, mengucilkan, dan bahkan merendahkan, serta menghilangkan eksistensi kemanusiaan mereka karena sebagai makhluk sosial, kita tidak berhak untuk melakukan itu. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mendoakan. Itu tadi sedikit pembahasan terkait feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat, menambah wawasan bagi kita semua, dan kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa istiqomah dan patuh terhadap perintahnya. Sebelum kami menutup acara podcast ini, kami sampaikan terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah hadir pada podcast kali ini dan juga membagikan ilmunya kepada kita semua. Saya Farunisa Sifaul Husna. Dan saya Laila Cayani Wulan Purnama, izin pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.